Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah manhwa Cina baru yang berjudul The Last All-Knowing Man Collected Trillions of Stuff from Day One. Atau bahasa Indonesianya adalah manusia terakhir yang maha tahu mengumpulkan triliunan barang sejak hari pertama. Ya, ini merupakan manhwa baru yang masih ada 3 chapter. Dan secara garis besarnya, manhwa ini menceritakan tentang seorang pria yang berasal dari masa depan. Dan dia ini berhasil selamat dari kiamat cuy. Dan dia pun mulai menimbun banyak persediaan, lalu dia pun akhirnya menjadi kuat. Nah, gimana keseruan dari alur ceritanya? Maka dari itu, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, maka langsung saja kita mulai alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Oke, panel cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah gunung berapi yang sedang meletus dan di atasnya terdapat sebuah helikopter yang sedang terbang. Dan tak lama setelah itu, kita kemudian berpindah ke sebuah lalu lintas yang di mana sana terdapat sebuah bus hijau yang sepertinya sedang lari keluar kota. Di dalamnya juga terdapat banyak orang dan di sana ada pembicaraan. Astaga, beberapa hari yang lalu gempa bumi di dasar laut dan letusan gunung Fuji menyebabkan puluhan ribu orang tewas. Ternyata hari ini kami juga harus dievakuasi. Kacau, kata wanita yang di sebelah. Karena pergi terburu-buru, aku tidak membawa apa-apa. Jadi aku harus pergi ke kota Jiangnan untuk membeli beberapa barang. Hei cantik, apakah kamu sudah melihat berita? Semua barang di toko Walmart dan gudang Ali di kota Jiangnan sudah habis diambil sama orang. Apa? Informasi ini sudah usang. Hari ini danau Dongming di kota Shenzhen juga kering. Dan juga gudang Darentong juga sudah kosong. Mustahil, nilai barang-barang ini mungkinkah mencapai berapa ratus miliar? Bukan, seharusnya nilainya mencapai puluhan triliun, ucap seorang pria di belakang mereka bertiga. Kehilangan barang dan berbagai bencana alam hanyalah permulaan saja. Bersiaplah dan buka matamu dengan jeli. Hari kiamat akan segera tiba. Apa hari kiamat? Tidak mungkin. Candaan apa ini? Tapi sebenarnya jika itu benar-benar hari kiamat, aku malah agak berharap karena saat itu semua makhluk hidup akan setara. Kesetaraan di antara semua makhluk, bahkan jika itu adalah hari kiamat, tidak akan ada kesetaraan di antara semua makhluk. Karena aku telah mengalaminya sendiri. Ya, dia adalah MC dari manhwa kali ini cuy. Jadi pada waktu itu, dia sendiri melihat banyak kejadian di masa lalu. Dan di sana terdapat satu monster yang punya gigi yang banyak dan di dalam mulutnya terdapat banyak mayat manusia. Di kehidupan sebelumnya, aku hanyalah seorang pengantar makanan biasa. Itu adalah hari kiamat telah tiba. Akibat pelepasan energi matahari yang tidak biasa, inti bumi pun mulai memperluas dengan cepat. Suhu atmosfer naik secara drastis, gerakan kerak bumi sering terjadi, dan makhluk-makhluk aneh yang tersembunyi di bawah tanah pun muncul ke permukaan. Seluruh dunia kini telah berubah. Dunia baru, tataran baru. Di dunia di mana pasokan barang sangat langka, bahkan hanya untuk sebungkus mie instan. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa semua orang saling berebut untuk mendapatkan mie instan. Sebatang sosis juga, semuanya harus dikorbankan. Dan aku terlahir kembali tepat sebulan sebelum hari kiamat itu. Hei adik laki-laki, aku sedikit takut setelah mendengar apa yang mereka katakan. Bisakah kamu... Waduh, dia seakan-akan ingin menggoda guys ya. Maaf, aku memiliki hal lebih penting untuk dilakukan. Apa? Ya, di sini pria itu pun mulai keluar dari bus dan dia kembali berkata, ketika kiamat tiba, apa yang paling penting menurutmu? Ya, tentu saja barang-barang kebutuhan. Di kehidupan sebelumnya, aku menghabiskan waktu untuk mencari barang-barang kebutuhan. Kali ini aku harus bersiap-siap lebih awal. Terlambat 21 detik, dipotong gaji setengah hari. Maaf. Di kehidupan sebelumnya, saat kiamat tiba, bosku melarikan diri lebih awal, sehingga 1 tahun gajiku hilang sia-sia. Barang-barang ini bisa dianggap sebagai ganti rugi bagiku. Lebih baik aku menyimpannya.
Nah, di sini dari kaki kanannya kemudian muncul sebuah kekuatan dan dia pun mengaktifkan sebuah skill yang disebut dengan Space Open. Setelah itu sistem pun muncul memberitahu sang MC, deteksi beras, minyak goreng, dan daging sedang disimpan secara otomatis. Ya, semuanya yang ada dalam gudang itu semuanya di-scan dan dilihat yang mana yang dibutuhkan oleh sang MC. Setelah semuanya di-scan, sang MC pun berkata, "Ini adalah kemampuanku, Dimensional Space. Cukup membuka Dimensional Space, maka segala sesuatu yang ada di sekitarku bisa kusimpan dalam ruang kubus super besar dengan panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 10.000 meter, sesuai dengan keinginanku. Ini memberikanku akses ke sumber daya tanpa biaya, memungkinkanku menyimpan barang dengan sangat mudah. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengeringkan 2 danau air tawar dan merampas beberapa kota yang akan hancur di akhir zaman. Di akhir dunia, sebungkus mie instan adalah barang yang sangat mewah, apalagi makanan segar. Namun di sini waktu terhenti, sehingga makanan tetap segar meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Akhirnya, tidak perlu lagi makan pasir seperti di kehidupan sebelumnya di hari kiamat." Nah, setelah itu dia pun kembali membuka sistem. Di sana ada beras 210 karung, ada minyak makan. Ya, intinya daftar barang-barang yang berhasil didapatkan kali ini. Ada beras, ada minyak makan, ada buah dan sayuran, ada air mineral, ada makanan instan, ada bumbu masak, ada minuman keras, dan ada tisu toilet. Setelah berhasil mengumpulkan begitu banyak barang, akhirnya aku bisa sedikit lega. "Hei kalian semua, bantu aku mengangkut barang-barang ini keluar. Buka pintunya." Aku bingung. Ini, astaga, kosong. "Hei, barang-barang di sini kemana perginya? Aku bertanya padamu. Semua barangnya telah aku ambil." Apa? Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gue Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.